Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Wahyu Safariah dari kelas Teknik Elektronika 3B Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan wawasan Nusantara tertuang pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Latar belakang dan aspek wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan bagi masyarakat terkait wawasan Nusantara, yaitu hak asasi manusia, seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kedua, aspek wilayah Nusantara. Letak geografis Indonesia merupakan anugerah, meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya. Kemudian yang ketiga, aspek sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. Kemudian yang keempat, aspek sejarah, yaitu adanya Deklarasi Juanda, yang isi pokoknya adalah menyatakan lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi, Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Dan laut bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Yang kelima, aspek sosiologis. Keadaan sosiologis masyarakat, keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat untuk bersatu dalam nasionalitas satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Yang keenam, aspek politis, yaitu adanya kepentingan nasional supaya bangsa Indonesia tetap utuh. Kepentingan nasional itu berupa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbagai bahasa daerah, keyakinan berbagai agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Dan kehidupan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal milik bersama bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi landasan pengembangan budaya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman untuk seluruh daerah. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara diantaranya yaitu yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Contoh wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai Pancasila. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.